Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk belajar Yesaya pasal yang ke-55. Dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari duka cita menjadi sukacita, dari ratapan menjadi tarian. Perubahan itulah yang sungguh dirindukan oleh bangsa Israel. Dan hal ini sungguh digenapi karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada mereka semuanya. Di pasal 55 kalau kita membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jadi kita coba akan maju dulu, baru kemudian nanti kita lihat kenapa hal itu terjadi. Ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Padahal mereka pada waktu itu masih berada di pembuangan di Babel. Tapi Tuhan berjanji bahwa mereka akan berangkat pulang dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Kenapa? Karena rajanya sendiri atau Raja Kores nantinya yang mengizinkan mereka pulang, bahkan membangun kembali tembok Yerusalem dan membangun bait suci. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bahkan Tuhan berjanji sebagai ganti semak duri. Semak duri ini adalah simbol penderitaan. Semak duri adalah simbol kesengsaraan. Semak duri ini adalah tanda kering, tanda sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang kering digantikan dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang segar. Apa? Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar adalah salah satu pohon yang mahal di era itu. Makanya selain kayu daripada pohon aras, pohon sanobar ini juga dipakai untuk pembangunan bait suci. Berarti pohon ini adalah pohon yang juga mewah dan mahal. Dari semak duri bisa menjadi pohon sanobar. Itu janji Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Lalu bagaimana janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam kehidupan bangsa Israel? Maka kita akan mundur di dalam ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita harus cari Tuhan. Bangsa Israel harus cari Tuhan, bahkan selama ia berkenan ditemui. Dan mereka harus berseru, mumpung Tuhan dekat dengan mereka. Bahkan kalau kita membaca ayat yang pertama, ini juga merupakan undangan yang indah buat mereka. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Siapa yang tidak mau undangan gratis seperti ini? Jangankan undangan datang dari Tuhan, undangan yang datang dari beberapa perusahaan atau dari beberapa toko dengan promo yang menarik saja, tidak benar-benar gratis tentunya, tapi melihat promonya heboh, orang ramai berdatangan, bahkan mereka rela antri berjam-jam demi mendapatkan promo heboh itu. Kali ini tidak hanya sekedar promo heboh, tapi benar-benar gratis tanpa bayaran. Tuhan sendiri yang mengundang, ayo datang ke sini, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini senada sejalan dengan firman Tuhan yang tadi di dalam ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Mumpung kasih karunia Tuhan berlaku kepada mereka, maka mereka harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ayat ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ibu bapak saudara, ayat ini sungguh menarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin yang namanya perubahan? Saya rasa kita semuanya menginginkan yang namanya perubahan. Dari mengalami kesulitan, kita mengalami kemudahan. Dari mengalami masalah yang berat, akhirnya Tuhan menolong.
dan kita bahkan mengalami kehidupan yang terbaik. Dari sakit yang parah mengalami kesembuhan. Siapa yang tidak ingin keadaan seperti itu? Namun apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan firman hari ini menyadarkan kita semuanya. Inilah zaman kasih karunia. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan undangan kepada kita. Mari datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang, terimalah gandum tanpa uang pembayaran. Marilah datang, dan engkau akan mengalami yang mana semak duri dalam hidupmu akan diganti menjadi pohon sampar. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah undangan Tuhan. Ini adalah waktu perkenanan itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kenapa selama berkenan ditemui? Karena ada waktunya. Pintu kasih karunia ini akan tertutup. Yaitu ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita umatnya mempelainya. Mumpung waktu perkenanan Tuhan, kasih karunia ini masih tersedia bagi kita. Jangan sia-siakan akan hal itu. Mari hampiri tahta kasih karunia Allah. Terimalah akan keselamatan daripada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sehingga itu akan menjadi tanda abadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan berkati.